menikmati udara pagi ya. Iya, Lause. Pengen ya rasanya punya taman sebagus ini supaya kita bisa lihat tiap hari. Wah iya, pasti teman-teman di rumah setuju juga. Oh iya, kita sama-sama sapa dulu yuk. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat ya, Tuhan sudah pelihara kita semua sampai hari ini. Iya, kita mau bersyukur ya sama Tuhan. Kita sudah diberi hari yang indah. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagunya Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersyukur dan kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk semua kita lepas tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan beri. Tuhan, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oh iya teman-teman, Lause ada bawa beberapa macam bunga loh hari ini. Kalau favorit kalian ada nggak yang diantara di sini? Aku suka mawar Lause, bagus, bisa banyak kelopaknya dan ada banyak warnanya juga. Kalau kamu Angie? Kalau aku yang ini, lavender, warnanya ungu, baunya wangi banget. Wah iya, kalau teman-teman di rumah suka yang mana? Iya, ada banyak loh bunga-bunga yang cantik yang Tuhan ciptain. Kalian mungkin ada yang suka anggrek, tulip, lili, anyelir. Kalau yang kita lihat ada banyak di sini apa ya namanya? Bunga matahari, Lause. Iya, bunga matahari itu kalau kalian lihat tumbuhnya menghadap ke satu arah loh. Iya, Lause, menghadap ke matahari ya. Betul. Bunga matahari mengikuti arah sinar matahari yang memberi sumber energi untuk dia bisa bertumbuh. Kalau manusia, kita juga nggak bisa sendiri loh. Kita harus setiap hari berjalan mengikuti siapa ya supaya terus bertumbuh? Mengikuti Yesus Lause. Iya betul, kita harus jalan serta Yesus. Yuk teman-teman, kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Dalam suka jalan
ya, ngomong-ngomong soal bunga matahari, aku baca ada 70 macam jenisnya loh. Wah, banyak banget ya. Satu macam bunga aja Tuhan ciptakan bervariasi. Iya, selain cantik dilihat, Tuhan ciptakan bunga matahari dengan banyak manfaat loh. Ya loh, bijinya juga bisa dimakan. Aku pernah makan bijinya loh. Bener, dari akar, batang, daun, sampai bijinya bisa dipakai semua untuk kesehatan kita. Gak cuma bunga matahari adik-adik yang diciptakan dengan banyak manfaat, kita juga semua diciptakan Tuhan pasti punya talenta yang bermacam-macam. Ada yang pintar nyanyi, ada yang suka main musik, ada yang pintar gambar. Semuanya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Oh iya, kayak yang di lagunya Big Ox Small ya lah. Gimana kalau kita ajak teman-teman semua menyanyikan lagunya? Yuk. dicintai dan amat berharga buat Tuhan. Tuhan Yesus bahkan mau lahir di dunia dan mati untuk menebus setiap kita. Lalu bulan ini kita ada tim song, kata-katanya bagus loh, tapi aku lupa judulnya apa ya? Aku ingat Lause judulnya Jaminan Mulia ya. Iya betul, kita mau memuji Tuhan yang sudah menebus kita ya, memberi jaminan yang mulia supaya kita jadi anak Tuhan dan pewaris surga. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagunya ya. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku menebusku, kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus.
persembahan dulu ya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita pamitan dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik praremaja, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Lausa Ayu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Tuhan karuniakan buat kami. Kami berdoa menyerahkan diri kami. Sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan memimpin setiap kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap hari kita dihadapkan untuk memilih ya. Sejak dari kita bangun tidur, kita sudah harus memilih. Kita harus memilih mau mandi dulu atau makan dulu. Atau sekolah online dulu. Adik-adik, setiap pilihan itu akan ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensinya akan baik atau buruk, tapi pasti ada konsekuensinya. Misalnya kalau adik-adik memilih untuk bangun tidur pagi, berarti adik-adik memilih untuk tidak terlambat sekolah online. Tetapi kalau adik-adik memilih tidur, berarti ada risiko untuk adik-adik terlambat sekolah online. Nah, adik-adik, hari ini kita mau melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia untuk bisa memilih. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang sudah terprogram baik semua. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk bisa memilih. Seperti Tuhan bisa memilih untuk menciptakan manusia hari apa. Dan dengan hikmatnya Tuhan menaruh manusia di hari ke-6. Dan kita juga diberikan pilihan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, termasuk membuat pilihan. Hari ini kita mau melihat orang-orang di dalam Alkitab, khususnya di kitab Kejadian. Mereka yang bagaimana hidupnya memilih, kemudian dan konsekuensi apa yang mereka terima di dalam hidupnya. Yang pertama, manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat Adam dan Hawa itu diberikan perintah dengan sangat jelas oleh Allah untuk jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, nanti kamu mati. Tetapi karena manusia bisa memilih, manusia memilih dan pilihannya untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Konsekuensinya memang bukan mati secara fisik, tetapi mati artinya mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan benar, setelah manusia makan dan melanggar perintah Tuhan, manusia itu diusir dari Taman Eden. Kita juga sudah melihat bagaimana konsekuensi yang akan diterima oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan bekerja keras, perempuan akan sakit ketika melahirkan. Itulah konsekuensi yang harus diterima ketika tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat Kain dan Habel. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka mempunyai anak, Kain dan Habel. Kain pekerjaannya sebagai petani dan Habel pekerjaannya sebagai peternak. Suatu hari mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain mempersembahkan dari hasil taninya, dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya serta lemak-lemaknya kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan Kain tidak. Kain menjadi marah dan Kain berniat jahat untuk membunuh Habel. Di dalam kemarahannya Tuhan sudah memperingatkan dia, tetapi dia tidak mau dengar. Dia tetap melakukan niat jahatnya. Dia memilih untuk membunuh Habel. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 16.
firman-Nya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan padanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tokoh yang ketiga yaitu Nuh. Nuh adalah tokoh yang taat pada Tuhan. Sekalipun di sekitarnya orang-orang jahat, tetapi Nuh tidak terpengaruh. Dia tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan konsekuensi yang baik pada dia. Tuhan akan menyelamatkan dia ketika Tuhan ingin membinasakan semua orang yang jahat. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nuh juga taat dengan perintah Tuhan ini. Tuhan akan menghukum orang jahat dengan air bah. Karena konsekuensi Nuh taat, maka dia akan diselamatkan. Yang keempat, kita akan melihat kisah Menara Babel. Adik-adik masih ingat apa rencana mereka? Ya, mereka berencana untuk membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Dan mereka ingin mencari nama. Mereka sombong. Mereka ingin mendapat pujian. Itu pilihan mereka. Dan Allah tidak suka dengan pilihan mereka. Allah akan memberikan konsekuensi untuk pilihan mereka. Yuk kita baca bersama-sama dari Kejadian 11 ayat 5 sampai 9. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Adik-adik, dari tokoh-tokoh yang baru saja kita lihat, orang-orang yang ada di awal-awal Alkitab, mereka sudah menunjukkan sikap taat dan tidak taat, dan dua-duanya memiliki konsekuensi. Kenapa sih kok Tuhan tidak menciptakan kita aja taat semua? Kan jadi Tuhan gak repot ya? Adik-adik, Lause mau kasih ilustrasi. Jadi ada satu profesor, kita sebut aja Profesor A. Dia pintar buat robot. Dia buat robot, kita kasih nama A juga. Robot A ini dibuat untuk bisa memilih. Mau memilih ikut Profesor A atau memilih pergi. Dan ternyata robotnya ini memilih untuk pergi. Profesor A jadi sedih. Ini robot sudah aku buat, kok masih aja dia pergi. Kemudian datanglah Profesor B. Profesor B ini juga pintar buat robot. Kita sebut robotnya B. Profesor B ini mulai bilang ke Profesor A,
Profesor A, kalau buat robot itu jangan yang buat bisa memilih, jadi susah hati kamu. Buatlah robot yang tidak bisa memilih. Nih, kayak robotku yang B ini. Aku buat untuk menyenangkan hatiku. Aku sudah program dia yang baik-baik. Dia akan memuji aku, dia puji aku ganteng, aku pinter, aku baik. Gitu. Profesor A tetap sedih. Dia mikir, aduh, robotku ini. Gak berapa lama kemudian, robotnya Profesor A ini balik. Terus robot A ini bilang sama profesornya, "Profesor, maafin aku ya. Aku nih udah nakal. Ternyata bagian tubuhku ini ada yang rusak. Aku gak bisa perbaiki sendiri. Aku butuh profesor." Profesor kaget tapi seneng. Akhirnya robotnya balik ke dia. Dia kembali perbaiki robotnya. Dan robotnya bilang ke Profesor A, "Profesor, ternyata aku membutuhkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Legahlah hati Profesor A. Dia senang karena robotnya memilih dia. Tetapi Profesor B yang tadi udah senang, jadi sedih. Karena robotnya pasti muji dia karena terprogram. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang terprogram. Tuhan mau kita datang kepadanya karena kita memang mengasihi dia. Kita memang tahu kalau kita orang berdosa dan kita butuh dia. Tuhan maunya kita begitu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang pilihan dan konsekuensi. Kita tahu ya, kalau pilihan yang buruk akan mendapat konsekuensi yang buruk. Sedangkan pilihan yang baik akan juga membawa kebaikan buat kita. Tuhan juga ingin kita memilih yang baik. Tuhan ingin kita menjadi anaknya yang mengasihi dia, yang mendapat berkatnya. Tetapi ada pilihan yang harus kita ambil, yaitu taat kepada Tuhan. Adik-adik, selagi kita masih muda, pilihlah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Karena kalau kebiasaan kita memilih yang baik, maka kita akan nanti besar tetap punya habit yang baik di dalam diri kita. Kalau kita hidup sesuka-suka kita, mau pilih ini, mau pilih itu, mau pilih ini, suka-suka aku, pasti kita tidak akan mempunyai habit yang baik. Dan itu akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya pastilah tidak baik. Sebab itu Lause ingin mengajak kita sejak muda, pilihlah hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Pilih untuk mengikut Tuhan. Pilih untuk belajar yang baik. Pilih untuk menghormati orang tua. Pilih untuk taat kepada firman Tuhan. Dengan hal-hal itu akan menolong kita di hari depan untuk menjadi orang yang baik, orang yang lebih mencintai Tuhan, orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Hal itu tidak akan muncul 1-2 hari. Tetapi kalau kita taat terus, Tuhan akan menolong kita sampai nanti besar dan memberikan konsekuensi yang terbaik di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita belajar taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami pilihan. Kami ingin memilih untuk setia, percaya, taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, di saat kami banyak hal yang di dalam hati kami membuat kami tergoda untuk melanggar perintah-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memilih taat. Tolong kami Tuhan untuk kami setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.